Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa sebelum belajar dalam hati dimulai. Selesai. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran, dan mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu materi. Mungkin kalian sudah sering atau pernah mendengar kata-kata materi. Apa sih artinya? Oke, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng, atau masih banyak lagi contoh-contoh zat padat lainnya. Kemudian air, minyak goreng, bensin itu merupakan contoh dari wujud zat cair. Dan contoh dari zat berwujud gas yaitu berupa udara, asap, dan uap air. Nah, ini adalah perubahan wujud zat. Ada gas, cair, dan padat. Ketika zat tersebut mengalami perubahan dari gas ke cair, itu disebut dengan menguap. Misalkan sebaliknya dari cair ke gas itu disebut dengan mengembun prosesnya ya. Kemudian perubahan wujud zat cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Atau sebaliknya padat ke cair itu disebut dengan mencair. Kemudian wujud zat padat berubah menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Dan sebaliknya dari gas ke padat disebut dengan deposisi. Nah, ini adalah beberapa macam-macam perubahan wujud zat. Oke, kita lanjut. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Ini ya perbedaannya bisa dilihat. Zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Sedangkan zat cair itu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jadi dia tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Nah, itu gas ya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua ya. Jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Sedangkan jarak antar partikel zat cair itu lebih renggang. Sedangkan yang gas itu jarak antar partikelnya itu sangat renggang. Jadi itu ya perbedaannya ya. Rapat, lebih renggang, dan sangat renggang. Kemudian perbedaan yang ketiga. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Ya, kemudian zat cair, ini partikel-partikel zat cair itu dapat bergerak bebas, namun terbatas. Nah, sedangkan zat gas ya, ini partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh wujud zat ya, antara zat padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi materi ya, ini ada bagannya. Jadi materi itu ada dua, ada zat, ada campuran ya, zat tunggal ya. Zat tunggal itu terbagi lagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran nanti ada terbagi lagi menjadi dua, ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai zat tunggal dan campuran. Oke, kita bahas unsur, senyawa, dan campuran. Lanjut ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang unsur. Apa sih unsur itu? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa.
Nah, di sini ada tabel unsur logam dan lambangnya. Nah, ini ada nama Latin, nama Indonesianya, dan lambangnya ya. Ada nama Latinnya ini aluminium ya. Ini nama Indonesia juga aluminium, lambangnya Al. Kemudian nama Latin aurum, ini merupakan emas ya. Ini lambangnya AU. Kemudian argentum, ini merupakan perak, lambangnya AG. Kemudian kalsium, ini merupakan kalsium ya, sama saja. Beda tulisan tapi sama ya, kalsium. Ini lambangnya Ca. Kemudian cuprum, ini merupakan tembaga, lambangnya Cu. Kemudian ferrum, ini merupakan besi, lambangnya Fe. Natrium, sama ya, natrium, lambangnya Na. Plumbum, ini timbal ya, kalau kalian tahu timbal, lambangnya Pb. Dan stannum, ini timah, lambangnya Sn. Nah, ini nama-nama dari unsur ya, unsur sebuah logam yang ada di sekitar kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel unsur logam dan lambangnya ini non logam ya. Yang tadi logam, ini unsur non logam. Nah, di sini ada oksigen. Ini nama Indonesia adalah oksigen ya. Lambangnya O, kemudian hidrogen, lambangnya H. Karbon, ini lambangnya C. Sulfur atau belerang ya. Ini lambangnya S. Kemudian fosforus atau fosfor ya, kalau di Indonesia ini nyebutnya fosfor. Ini lambangnya P. Kemudian nitrogen, sama nitrogen ya. Ini lambangnya N. Dan iodium atau iodin itu lambangnya I. I kapital ya. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, tadi itu ya. Nah, kalau unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, ini bentuknya cair. Jadi semuanya itu wujudnya padat, kecuali raksa ya, itu cair. Sedangkan non-logam itu ada yang berwujud padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua yaitu dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Ini kalau logam. Sedangkan kalau non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, ya, mudah rapuh gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, ini perbedaannya adalah konduktor listrik dan panas. Jadi dia dapat menghantarkan listrik dan panas. Kemudian kalau non-logam itu non-konduktor kecuali grafit. Ya, kalau kalian tahu itu ya. Lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, kalau tadi yang unsur itu tidak dapat diuraikan, nah kalau yang senyawa itu dapat diuraikan menjadi dua atau lebih suatu zat itu ya. Misalkan contoh air. Nah, air memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen, ini H, dan oksigen atau O. Jadi ini ada dua unsur ya, unsur hidrogen dan oksigen. Dia akan membentuk senyawa H2O, ini senyawa air. Nah, ini airnya ya, kalau kita tahu, yang kita lihat setiap harinya seperti ini bentuknya. Dan ini lambang molekulnya seperti ini. Ini hidrogen 2 ya, ini O. Makanya rumusnya itu H2O. Nah, ini bentuk molekulnya kayak gini. Ya. Oke, lanjut. Nah, contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Contoh misalkan tadi ya, ada air. Nah, air ini unsur penyusunnya yaitu dari hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur atau natrium klorida. Ini penyusun unsurnya ya. Ini natrium dan klorin. Atau nanti kalau pakai ini rumusnya NaCl gitu kan ya. NaCl. Nah, tadi kan ini kan kalau yang ini H2O gitu kan ya. H2O. Ini rumus air. Nah, kalau garam ini kita pakai NaCl. Nah, tulisannya kayak gini.
Nah, ini ya NaCl. Kemudian ini gula tebu atau sukrosa. Ini terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya kayak gini. CHO. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya campuran. Kita masuk ke bahasan tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu coklat, kemudian air sungai, udara, kemudian batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Itu semuanya campuran, ya. Nah, campuran sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas dulu yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh misalkan ini ya, larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup gitu kan ya. Nah, ini dalam sirup ini kita sudah tidak bisa membedakan mana gulanya, mana airnya gitu ya, mana pewarnanya. Ini sudah menjadi campuran. Itu ya, campuran yang homogen, artinya sudah tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh kayak gini nih ya, ini gambaran umumnya seperti ini. Misalkan ini ada pelarut, ini kan air nih. Kemudian kamu masukin gula, ya, gula pasir atau gula batu, kamu campurkan ke sini. Kemudian kamu aduk, dilarutkan gula tersebut, nanti dia akan tercampur seperti ini nih, ya. Partikel zat tidak dapat terlihat, gitu kan ya, tidak dapat. Ini karena sudah tercampur, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi larutan ini sama dengan pelarut plus zat terlarut. Nah, ini pelarutnya, ini zat terlarutnya. Ini sudah tidak dapat terlihat lagi tuh, mana pelarutnya, mana zat terlarutnya. Nah, itu disebut dengan campuran homogen. Lanjut, kemudian ini ya, campuran heterogen. Campuran heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Jadi masih terlihat tuh mana pelarutnya, mana zat terlarutnya. Contoh misalkan kalau kalian mencampurkan ini ya, pasir dengan air, kamu campurkan tuh. Nah, itu kan masih terlihat kan mana airnya, mana pasirnya. Nah, itu disebut dengan campuran heterogen atau campuran minyak dan air. Seperti ini ya gambarannya. Nah, ini kan masih terlihat nih, ini pelarutnya air, ini zat terlarutnya minyak. Nah, ini masih dapat dibedakan mana zat terlarut, mana pelarutnya. Ini disebut dengan campuran heterogen. Artinya masih terlihat mana zat pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, kalau unsur itu zatnya tunggal. Senyawa juga sama ya, zatnya tunggal. Kemudian kalau campurannya, ini campurannya, zatnya ya, dari mana-mana. Gitu. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu kalau unsur tidak dapat diuraikan, artinya sudah tutok tunggal, itu saja gitu kan. Contoh misalkan tadi kan karbon, kemudian oksigen, hidrogen, atau Al ya, aluminium. Nah, ini sudah tidak dapat diuraikan lagi. Nah, kalau senyawa ini dapat diuraikan lagi. Contohnya tadi senyawa air, H2O. Nah, itu diuraikan hidrogen dan oksigen. Nah, kalau campuran, nah sama ya, sama seperti senyawa, dia dapat diuraikan lagi. Contoh misalkan campuran air dan misalkan pasir. Nah, itu dapat diuraikan mana unsur-unsurnya, seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu kalau unsur itu terdiri atas satu jenis atom. Tadi ya, atom hidrogen, atom oksigen, atom Al, atom Cu. Nah, itu semuanya satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Tadi kan ya kayak air tuh. Air kan H2O, itu ada dua atom tuh. Atom hidrogen dan atom
dan atom oksigen. Sedangkan kalau yang campuran itu tersusun atas 2 jenis atom atau jenis molekul atau lebih. Nah, ini lebih banyak dari senyawa gitu kan ya atomnya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Ini kalau senyawa. Kalau campuran itu perbandingan massa zatnya itu tidak tetap, artinya bisa berubah-ubah. Oke, sudah. Kita bahas yang selanjutnya yaitu cara memisahkan campuran. Caranya itu ada 5 metode untuk memisahkan campuran. Yang pertama, ada filtrasi atau penyaringan, kemudian sentrifuge, kemudian destilasi atau penyulingan, kemudian kromatografi, dan sublimasi. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai cara atau metode pemisahan campuran. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh seperti ini penyaringan air, pakai kertas saring gitu kan ya. Nah, nanti ini bisa terpisahkan mana air dan mana endapannya gitu ya. Nah, ini bisa dipakai dengan metode filtrasi. Kemudian sentrifuge, ini metode jenis ini itu sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi. Jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran itu memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darahnya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Ini bentuk dari sentrifuge. Jadi misalkan darah ya, sel darah merah dan sel darah putih dimasukkan ke sini. Nanti dia akan diputar, nanti dia akan memisahkan diri tuh mana sel-sel darah dan mana plasma darahnya. Nah, itu pemisahan campuran yang menggunakan metode sentrifuge. Kemudian destilasi atau penyulingan. Ini pemisahan campuran dengan cara ini itu digunakan untuk memisahkan campuran suatu zat cair dari campurannya. Contoh misalkan prinsip kerjanya itu didasarkan pada perbedaan titik didih dan dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, seperti itu. Dalam dunia industri, biasanya metode penyulingan ini itu digunakan pada penyulingan minyak bumi. Jadi minyak bumi ini kan terdiri atas atau terbagi atas berbagai macam komponen yang tersedia, berbeda antara titik didihnya gitu kan ya. Jadi digunakan destilasi atau penyulingan. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya seperti ini ya, proses sederhana pemisahan campuran dengan cara destilasi. Nah, ini bisa dilihat ya, ini prosesnya panjang sekali karena dia prinsip kerjanya itu melihat dari titik didihnya. Nah, oke. Lanjut, metode yang keempat yaitu kromatografi. Ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. Nah, metode kromatografi ini digunakan secara luas juga dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin ya untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, seperti itu. Ini biasanya digunakan dalam untuk tes-tes kayak gitu ya tadi ya, tes urin, kemudian tes menggunakan doping atau tidak. Nah, ini dipakai metode kromatografi. Kemudian metode yang kelima yaitu sublimasi. Ini merupakan pemisahan campuran dengan cara
yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke gas, sedangkan zat yang lain itu tidak dapat menyublim. Jadi sublimasi ini syaratnya itu, salah satu zatnya itu harus ada yang memiliki sifat menyublim atau memiliki perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, gitu. Contohnya ini ya, kapur barus. Kapur barus kemudian di sublimasi, dia kan memiliki sifat sublim ya, sublimasi. Nah, seperti ini nih gambarnya nih, metode sublimasi. Nah, ini proses sublimasi seperti ini. Atau kayak gini. Ini kapur barusnya, biasanya kapur barus atau kapur barus yang diletakkan di lemari. Nah, itu dia akan mengalami sublimasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada perubahan materi. Ya, perubahan materi atau perubahan suatu zat ya. Ini ada dua macam. Ada dua jenis perubahan materi ya. Ada perubahan secara fisika, ada perubahan secara kimia. Ini ada dua gambar seperti ini, ada gambar A, ada gambar B. Nah, ini perubahan materi kertas terbakar ya. Ini berarti berlangsung cepat kan ya. Nah, kalau ini perkaratan besi. Ini biasanya perubahnya itu berlangsung secara memerlukan waktu atau membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mengalami perkaratan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya, perubahan materi itu terbagi menjadi dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Artinya zatnya itu masih sama dengan zat sebelumnya. Contoh perubahan fisika ini menguap, mengembun, mencair ya, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Jadi dia berubah itu hanya dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk zatnya itu masih sama. Seperti itu. Misalkan lilin ya, lilin meleleh. Nah, itu kan zatnya masih sama kan lilin, hanya bentuknya saja yang berubah. Yang tadinya misalkan bentuknya bentuknya bulat, jadinya misalkan gepeng. Nah, itu hanya berubah dalam bentuk fisiknya. Sedangkan kalau perubahan kimia itu adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi perubahan kimia ini sudah berubah semua tuh, antara zatnya, kemudian secara bentuknya itu sudah mengalami perubahan semua. Contoh perubahan kimia ini misalkan pembakaran kayu. Kan tadi kan zatnya kayu ya, ketika dibakar ya, itu zatnya itu sudah bukan kayu lagi, tapi bentuknya itu zat arang gitu kan ya. Nah, sama ya, perkalatan besi, kemudian nasi menjadi basi. Kemudian kembang api. Nah, ketika terbakar itu sudah menimbulkan atau mewujudkan zat baru. Nah, itu perubahan kimia. Seperti itu. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti kita bahas melalui WA group. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.